Ya, Bapak Ibu dan juga anak yang dikasih Tuhan, saat saya mempersiapkan bagian ini, lalu memperhatikan tema yang diangkat untuk malam ini, yaitu apakah aku sungguh mengenal Tuhan? Saya langsung teringat pada dua momen. Momen pertama waktu saya katekisasi. Saya ingat betul guru katekisasi saya, yaitu Ibu Derajat Majan, itu menyampaikan bahwa Allah itu adalah misteri. Misteri yang mengagumkan. Manusia tidak dapat mengenal Allah. Itu pengajaran dogmatiknya. Lalu yang kedua adalah ketika saya ada di Jogja, sudah mulai belajar teologi. Salah satu topik dogmatiknya ya adalah tentang ini, mengenal Allah. Dan pernyataannya kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh guru katekisasi saya itu. Bahwa Allah itu adalah misteri. Tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Allah. Tapi belum selesai kalimatnya. Kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya. Dengan kata lain bahwa kalau seseorang dapat mengenal Allah, itu hanya dapat terjadi sejauh Allah memperkenalkan dirinya. Hal-hal lain yang tidak dia nyatakan, maka manusia dapat dikatakan mustahil dapat mengenali Allah. Sesudah masa-masa itu, Bapak Ibu, saya mencoba mengaitkan dengan pengalaman hidup kita. Apakah memang betul manusia ini gak bisa mengenal Tuhan? Sejauh Allah memang memperkenalkan dirinya ya, mengenalnya ya, sejauh Allah memperkenalkan dirinya. Lalu ketemu salah satu momen ketika saya disadarkan begini. Kita ini lahir aja gak ngerti. Saat kita lahir, siapa yang tahu? Siapa yang menyaksikan? Adakah saat kita lahir kita menyaksikan itu? Prosesnya, brojolnya, bentuknya pada saat kita dilahirkan. Ada yang masih ingat? Ada yang masih tahu? Bapak Ibu ada yang ingat? Hari pertama waktu Bapak Ibu keluar dari rahim Ibu masing-masing? Nggak tahu jawabannya itu. Dan agak jarang kalau nggak dibilang nggak pernah ada gitu ya, orang yang bisa ingat gitu momen-momen itu. Saya mengatakan jarang, langka banget, karena nampaknya ada beberapa orang indigo. Kebetulan dulu waktu saya sempat mendampingi mahasiswa-mahasiswi di Maranatha, ada 2 orang mahasiswi saya yang mengatakan, ini menurut pengakuannya ya, saya ingat betul Pak, hari-hari menjelang saya dilahirkan, di dalam rahim itu seperti apa, merah semuanya. Pada saat saya lahir itu seperti apa, itu menurut pengakuan yang bersangkutan gitu ya. Dan itu pernyataannya mirip banget. Jadi 2 orang ini berbeda, yang satu dari Semarang, yang satu dari Bandung. Dua-duanya bolehlah disebut sebagai indigo, tapi bisa mengatakan begitu. Tapi yang seperti ini kan langka banget ya Bapak Ibu ya. Entah benar entah salah juga kan gak bisa dibuktikan kebenarannya gitu ya. Tapi yang model kayak gitu tuh langka banget. Saat kita bertumbuh, lewat 1 hari usia kita, lewat 2 hari usia kita, ada yang masih ingat? Gak ada yang ingat. Saat kita usia 3 tahun, ada yang ingat? Ada yang masih ingat? Langka yang bisa ingat pengalaman di usia 3 tahun. Langka banget. Sampai titik itu saya kemudian sadar, iya ya, hidupku sendiri aja gak betul-betul aku kenal. Dari aku masih baru lahir, itu aku gak betul-betul kenal. Makin dewasa,
Pada saat kita remaja, ada gejolak rasa, ada gejolak pengalaman, pikiran. Kadang-kadang kita menemukan diri, saya nggak bisa mengendalikan pikiran saya sendiri, saya nggak bisa mengendalikan emosi saya sendiri. Ternyata saya nggak betul-betul kenal diri saya loh ternyata. Nah itu kemudian membawa saya pada sebuah penghayatan bahwa iya, diri kita sendiri aja nggak bisa kita kenal secara baik. Apalagi Allah yang merupakan misteri, yang begitu luar biasa mengagumkan. Mysterium tremendum, itu bahasa Latin. Misteri yang begitu mengagumkan lah. Bagaimana kita bisa mengenalnya? Sejak sebelum kita lahir, kita hayati, dia sudah ada. Sebelum alam semesta ini ada, dia sudah ada. Bagaimana saya bisa mengenalnya? Itu yang mengantar saya pada peneguhan terhadap dua momen yang sudah saya alami tadi. Pengajaran waktu katekisasi dan pengajaran waktu di kelas teologi. Nah malam ini Bapak Ibu dan juga anak-anak yang Tuhan, tema apakah aku sungguh mengenal Tuhan ini tetap menarik. Apalagi ketika ternyata bahan Alkitab yang kita baca untuk kita hayati bersama ini kisah tentang orang Israel yang keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Dan ada momen ketika mereka itu mengalami peristiwa yang menggemparkan. Ular tedung memagut mereka. Banyak dari antara mereka tuh mati. Apa yang membuat mereka mati? Apa yang membuat mereka mengalami situasi yang begitu menggemparkan? Berawal dari narasi ini ya, berawal dari sikap batin mereka yang protes sama Tuhan. Emangnya nggak boleh protes sama Tuhan? Nah, tapi kalau dalam narasi ini disebutkan bahwa mereka itu berkata-kata melawan Allah, ayat yang kelima. Melawan Allah dan Musa. Artinya bukan hanya sekedar protes, tetapi ada runtuk, sebutlah singkatnya memang melawan Allah gitu kan ya. Berawal dari situ. Ini mau menggambarkan sikap batin yang tidak percaya pada kuasa Tuhan. Karena yang mereka protes itu adalah soal makanan. Mereka udah bosan dengan makanan yang hambar. Kami muak dengan makanan hambar ini. Ayat 5 bagian akhir. Protes. Mereka menginginkan lebih. Bahkan gara-gara itu mereka menuduh Musa yang membawa mereka keluar dari Mesir itu untuk mematikan mereka. Kalimatnya apa? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Itu tuduhan. Tuduhan mereka berangkat dari pengalaman yang mereka alami saat itu tentu saja. Bapak Ibu, seandainya kita berada dalam posisi seperti orang-orang Israel ini pun mungkin juga kita akan sama. Kami di Mesir walaupun budak, tapi kami terpelihara. Kami di Mesir walaupun kami ini orang bawahan, tapi kami bisa makan. Kalau di sini coba, janjinya saja dimerdekakan, janjinya saya dibebaskan. Tapi buktinya apa? Kami ngalami kayak begini nih. Makanannya itu aja, hambar pula. Proteslah mereka. Wajar, manusiawi Bapak Ibu. Dan juga kita perlu memahami, perjalanan mereka itu tidak serta-merta langsung membuat mereka paham siapa yang menuntun mereka sesungguhnya. Karena apa? Yahweh itu mereka belum kenal secara baik. Dalam arti generasi-generasi sesudahnya kan, orang-orang Israel tahu Yahweh itu apa karena dari pengajaran. Tapi apakah mereka yang baru keluar dari Mesir udah ngerti itu? Enggak. Mereka belum paham tentang itu.
Bahkan Musa sendiri pun perlu diajari untuk paham tentang Yahweh. Kita harus ingat bahwa Musa itu bangsawan Mesir. Orang Yahudi, lebih tepatnya karena dia dari suku Lewi ya. Dia orang Lewi, dia orang Israel secara darah, tetapi dari status sosial dia adalah bangsawan Mesir. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau dia hari-harinya itu tinggal di kalangan bangsawan, yang dipelajarinya tentu adalah kebiasaan-kebiasaan orang Mesir. Tradisinya, ibadahnya, dewa-dewinya, itu yang dipahami. Dan tampilannya juga jadi seperti orang Mesir. Makanya waktu dia melarikan diri dari Mesir, sampailah ke Midian, kan dia dikenalinya sebagai orang Mesir. Ada orang Mesir Pak di sana tuh, kan begitu. Jadi segala hal yang melekat dalam keseharian itu adalah tradisi Mesir. Baru ketika dia berproses di Midian itu, dia mengenal, atau lebih tepatnya Allah memperkenalkan diri dalam sosok tertentu. Belukar yang menyala, lalu ada wilayah suci di mana dia tidak boleh melewati itu. Ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, masukkan tanganmu kantong, keluarkan, Ustaz. Masukkan lagi, sembuh. Kuasa Tuhan. Ada apa di tanganmu? Tongkat, lemparkan, jadi ular. Pegang lagi, jadi tongkat lagi. Itu kuasa Tuhan. Disitulah Allah memperkenalkan diri kepada Musa sebagai sosok yang maha kuasa. Allah yang berkuasa. Musa berada dalam proses itu. Begitu juga orang Israel yang baru keluar dari Mesir. Mereka berproses seperti itu. Nggak ujuk-ujuk mereka langsung mengimani dan menghayati, iya, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Nggak ujuk-ujuk. Bahkan peristiwa Teberau tidak membuat mereka langsung percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Padahal seandainya kita hidup pada masa itu menjadi orang Israel yang menyaksikan sendiri bagaimana bisa melewati Teberau, air itu bisa dibelah, wah, mestinya udah sangat yakin itu. Atau peristiwa-peristiwa lanjutan sesudah keluar dari Teberau, kita bisa mengatakan Tuhan itu maha kuasa. Tapi ternyata sekali lagi enggak ujuk-ujuk, karena ada pasang surut iman, ada pasang surut proses di antara mereka. Satu momen mereka begitu percaya, tapi di momen lainnya ketika ada pergumulan yang begitu berat, ada kesakitan, ada takut matinya. Makan apa nih? Nggak ada yang bisa dimakan. Minum apa nih? Nggak ada yang bisa diminum. Wah, protes. Nah, Bapak Ibu, ini hal yang wajar sebetulnya secara manusiawi terjadi. Tapi tidak henti-hentinya Allah memperkenalkan diri buat mereka. Dari peristiwa yang terjadi terhadap mereka saat dipagut ular tedung, mereka mulai sadar. Kita juga ada kalanya begitu kan ya. Ada kalanya kita ada lupa diri, lalu kita ngalami sesuatu baru ngeh lagi, sadar. Saat semua udah berjalan normal lagi, lupa Tuhan lagi, lupa diri lagi, lalu ada proses tertentu, sadar lagi. Ada kalanya kita begitu juga kan ya. Orang Israel ngalami seperti itu juga. Saat di Teberau mereka boleh mengatakan, mereka boleh meyakini, mereka boleh mengimani Tuhan yang maha kuasa. Tapi dengan pergumulan yang mereka hadapi, termasuk kekurangan makan dan minum, mereka mulai mempertanyakan, apakah betul Tuhan ini maha kuasa? Kok sekarang kami dibiarkan begini? Protes. Allah turun tangan, memberikan pengingatan buat mereka. Tapi kok kejam juga ya? Itu pertanyaannya. Kok membiarkan mereka dipagut gitu ya? Mereka mati gitu ya? Tapi di sini memang bagian dari rancangan proses. Dengan mengingat bahwa iman mereka itu baru seperti iman toge gitu ya. Iman toge kan disiram air, sehari 2 hari tumbuh, tapi habis itu lewat gitu. Masih proses seperti itu. Akarnya belum kuat, sangat tidak kuat malah. Masih berproses seperti itu.
Dan disitulah kemudian mereka membutuhkan pengalaman real, nyata di depan mereka untuk membuktikan itu. Mereka bahkan lebih lebih membutuhkan kesaksian nyata di hadapan mereka lebih daripada Thomas gitu kan. Kalau Thomas pada akhirnya kan belajar untuk menghayati bahwa kalau Tuhan Yesus mengatakan terlebih berbahagia mereka yang percaya walau tidak melihat gitu kan. Orang-orang Israel ini sedang membuktikan kehadiran Allah, kemahakuasaan Allah lebih buruk daripada Thomas gitu. Mereka sedang berproses seperti itu karena memang masih terbentuk dari awal sekali. Masih sangat ringkih mereka. Sekali lagi ini manusiawi sekali. Tapi Tuhan mendidik mereka dengan cara yang begitu keras. Mereka diproses oleh Tuhan begitu luar biasa. Di situ mereka belajar. Apa pembuktiannya nanti? Apa yang akan menjadi pembuktian bahwa itu Tuhan yang berkarya atas mereka, yang memulihkan? Dinarasikan di sini juga, buat ular, patung ular maksudnya ya, yang kemudian ular tembaga, ngelihat doang sembuh gitu loh, ngelihat doang nggak mati gitu. Ini gimana ceritanya gitu ya? Jadi zaman sekarang coba yuk kita bikin ular tembaga bawa kemana-mana, ntar kalau pagut ular lihat semua mati, nggak mati, nggak begitu ya Bapak Ibu pastinya ya, nggak begitu. Tapi dalam penghayatan mereka itu sembuh, tidak mati. Ini menyadarkan mereka bahwa Tuhan itu tetap hadir bersama dengan mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Didikannya itu, Tuhan setia mendampingi mereka. Yang sedang Tuhan nyatakan bagi orang-orang Israel ini adalah Allah tidak meninggalkan mereka. Allah setia mendampingi mereka di tengah-tengah situasi yang buruk. Makanya ketika mereka mintanya apa? Yang diminta oleh orang Israel itu apa sih sebenarnya? Ayat yang ke-7. Berdoalah kepada Tuhan supaya ular-ular ini disingkirkannya dari kami. Usir. Tapi yang diberikan oleh Tuhan bukan itu. Tapi apa? Proses. Orang juga banyak minta pembuktian dari Tuhan instan gitu kan ya. Singkirkan ini dari kami, singkirkan persoalan ini dari kami. Tapi seringkali juga Tuhan kan menjawab bukan seperti itu. Menjawabnya itu dalam proses. Itu juga yang terjadi atas orang Israel ini. Mereka minta ular itu disingkirkan, tapi Tuhan bilang bikin patung untuk membuktikan sesuatu. Proses ini yang membentuk mereka. Apakah nanti akan ada jaminan iman mereka akan terus semakin kuat? Enggak. Karena pada kenyataannya itu juga nanti ada fluktuatif. Turun lagi, naik lagi. Seperti itu. Bahkan nanti di sisi lain kita juga melihat Musa pun pada akhirnya jatuh kok. Musa juga jatuh juga kok. Makanya dia kan tidak diizinkan untuk masuk ke Kanaan kan. Mati dia sebelum masuk ke Kanaan. Allah membentuk mereka, memproses mereka dengan begitu luar biasa. Maka dari narasi yang kita baca dari ayat 4 sampai 9 ini, kita mengenal Tuhan sejauh Tuhan memperkenalkan dirinya kepada orang Israel. Apa saja yang bisa kita kenali? Allah memelihara, Allah setia mendampingi mereka, Allah setia bersama dengan mereka. Allah Sang Immanuel yang setia mendampingi. Allah yang menyembuhkan. Allah yang melindungi. Bapak Ibu nanti bisa merinci tambahan lagi sejauh yang Bapak Ibu dapat kenali dari narasi yang kita baca ayat 4 sampai ayat 9. Tapi paling tidak 3 hal tentang Allah kita bisa kenali. Allah yang setia mendampingi, Allah yang memulihkan, Allah yang maha kuasa dinyatakan di sini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan hari-hari yang kita jalani? Allah tentu memperkenalkan diri dengan cara yang khas untuk Bapak Ibu sekalian. Ada yang sama satu dengan yang lain, tapi ada yang tidak sama.
Makanya di Perjanjian Baru kita menemukan juga ada sebuah pertanyaan Tuhan Yesus. Kata orang, siapa aku? Atau kata orang, siapa anak manusia itu? Ada yang mengatakan Elia. Ada yang mengatakan Yohanes Baptis yang bangkit. Oke, tapi katamu, siapa aku? Petrus bilang, kau adalah Mesias dari Allah. Itu pengalaman personalnya Petrus terhadap Tuhan Yesus. Sejauh Yesus menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya melalui relasi dengan Petrus. Itu juga yang sekarang kita proses dalam kehidupan kita. Bapak Ibu punya pengalaman pribadi apa dengan Tuhan? Dan kemudian dari situ kita bisa mengatakan, iya, aku mengenal Tuhan karena Tuhan perkenalkan dirinya sebagai titik-titik-titik dan seterusnya. Dalam beberapa kesempatan saya juga bercerita kan ya, pengalaman seorang bapak di Kedung Ombo. Dan kemudian dalam refleksi imannya, beliau mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu seperti kedebong pisang. Buat orang yang gak punya pengalaman personal akan mengatakan, wah ini pelecehan ini, masa Tuhan Yesus seperti kedebong pisang? Tapi kalau kita tahu ceritanya, kita bisa paham, oh iya seperti itulah kita. Refleksi imannya adalah dari bapak ini, bapak yang tadi saya sebutkan dari Kedung Ombo. Karena dia tidak bisa berenang, saat itu sedang banjir bandang, udah tinggal mati aja lah, itu tinggal tenggelam aja. Ujuk-ujuk datang itu kedebong pisang dan dia peluk itu kedebong pisang sampai dia ke tepian dan dia bisa selamat. Seperti itulah saya di hadapan Tuhan, saudara, kata dia. Karena dosa saya yang begitu besar, ancaman saya cuma tinggal satu, sebetulnya neraka. Tapi ternyata Tuhan sangat menyayangi. Tuhan sangat baik. Karena itu Tuhan hadir untuk menyelamatkan saya dan sekarang saya selamat. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena saya bisa berenang, saya bisa selamat. Bukan karena saya bisa hidup baik, saya bisa selamat. Tapi karena semata-mata pertolongan Tuhan yang hadir dalam kehidupan saya. Itu refleksi iman. Persoalannya berapa banyak dari anak-anak Tuhan yang mau berefleksi seperti itu. Ada kalanya peristiwa buruk itu membuat orang jadi protes sama Tuhan. Ketika terjadi peristiwa baik, justru sebaliknya lupa sama Tuhan. Kapan mau ingat sama Tuhannya? Kapan mau belajar tentang Tuhannya? Saat situasi biasa-biasa saja, merasa, oh semua ini karena kekuatanku, karena kehebatanku. Kapan mau ingatnya kalau gitu? Tapi di sini kita belajar dari orang-orang Israel bagaimana menghayati hadirnya Tuhan saat Allah sendiri hadir menyatakan dirinya sebagai Allah yang bersama dengan mereka, menyelamatkan mereka, melindungi mereka, berikan kesembuhan bagi mereka, menyatakan kuasanya bagi mereka. Mari kita belajar untuk terus-menerus menghayati makna hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan yang Maha Baik akan terus menolong kita. Dan sementara itu, Bapak Ibu, saya juga memberikan kesempatan buat Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mau berefleksi dari pengalaman pribadi, bagaimana Allah menyatakan dirinya buat Bapak Ibu sekalian. Saya berikan kesempatan dan juga mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apa sih yang membuat saya terhalangi dapat mengenal Tuhan secara baik? Apa sih yang membuat saya tidak dapat melihat Allah sedang menyatakan dirinya begini loh kepada saya, kepada kita? Nah, silahkan mungkin. Ada Bapak Ibu yang dapat berbagi pandangan, berbagi pengalaman, berbagi refleksi buat kita semua untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Silahkan.